Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi data, yaitu analog to digital conversion. Dalam kehidupan sehari-hari, sinyal direpresentasikan dalam bentuk analog, misalnya suara, cahaya, suhu, bau, dan sebagainya. Sinyal-sinyal analog akan lebih mudah disimpan, diolah, direproduksi kembali apabila disimpan dalam bentuk data digital. Analog to digital conversion ada dua jenis, ada pulse code modulation, ada delta modulation. PCM atau Pulse Code Modulation merubah sinyal analog menjadi data digital melalui proses awal yang disebut dengan sampling. Sampling adalah proses pencacah sinyal analog menjadi potongan-potongan sinyal dengan amplitudo sesuai dengan sinyal asli. Setelah didapatkan sinyal hasil sampling, sinyal tersebut selanjutnya dikuantisasi. Kuantisasi adalah proses pembulatan amplitudo sinyal terkuantisasi ke bilangan integer terdekat. Proses terakhir adalah melakukan pengkodean digital terhadap kode hasil kuantisasi. PCM menggunakan tiga langkah utama di dalam mengubah sinyal analog menjadi data digital, yaitu yang pertama adalah proses pencacahan atau sampling, proses kuantisasi, dan pengkodean data digital. Dari sinyal analog lalu diproses menggunakan PCM, dimulai dengan pencacahan atau sampling, lalu dikuantisasi, dan terakhir adalah pengkodean jadi data digital. Proses pencacahan dilakukan dengan mencacah sinyal analog dalam periode waktu tertentu, disebut dengan periode pencacahan atau TS. Kebalikan dari periode pencacahan adalah frekuensi pencacahan atau Fs, yaitu Fs sama dengan 1/TS. Semakin tinggi frekuensi pencacahan atau semakin kecil periode pencacahan, maka sinyal hasil pencacahan akan semakin menyerupai sinyal analog asli. Sinyal hasil pencacahan seringkali disebut juga istilah sinyal pulse amplitude modulation atau PAM. Teorema Nyquist. Frekuensi pencacah harus minimal 2 kali frekuensi tertinggi yang dikandung oleh sinyal asli. Proses pencacahan hanya dapat dilakukan apabila sinyal memiliki bandwidth terbatas atau band limited. Apabila bandwidth dari suatu sinyal tak terbatas, maka pencacahan tidak dapat dilakukan. Nah, ini adalah gambar dari proses pencacahan. Sebelah kanan atas adalah contoh pencacahan sinyal dengan menggunakan frekuensi pencacahan sama dengan frekuensi yang dinyatakan oleh Nyquist, yaitu Fs sama dengan 2F max. Ya, ini adalah gambarnya. Fs sama dengan 2F max. Gambar di bawah sebelah kiri adalah pencacahan dengan frekuensi pencacahan kurang dari syarat Nyquist. Nah, ini adalah gambar dari pencacahan kurang dari syarat Nyquist. Karena jumlah sinyal pencacahan kurang dari syarat minimal, maka sinyal pencacahan tidak akan dapat merepresentasikan sinyal analog asli. Gambar terakhir terlihat bahwa frekuensi pencacah jauh di atas syarat Nyquist. Karena itu sinyal pencacah dapat merepresentasikan sinyal analog asli dengan sangat baik. Nah, ini adalah pencacahan dengan frekuensi lebih dari syarat Nyquist. Fs sama dengan 5F. 1, 2, 3, 4, 5. Proses pencacahan seperti dalam gambar di atas disebut juga dengan pencacahan ideal. Pencacahan ideal tidak mungkin dicapai dalam aplikasi nyata karena dibutuhkan peralatan yang dapat menghasilkan periode waktu setiap cacahan pendek sekali. Setiap cacahan hanya berupa garis. Ini ada contoh dari gambar pencacahan natural dan di bawah ini adalah pencacahan sample and hold.
Pencacahan natural akan menghasilkan cacahan berupa persegi panjang dengan tinggi sesuai dengan amplitude gelombang dan lebar sesuai dengan periode cacahan. Perangkat elektronik pencacah biasanya menggunakan metode sample and hold ketimbang menggunakan pencacahan ideal atau pencacahan natural. Pencacahan menghasilkan deretan pulsa pump dengan amplitude bervariasi dari nilai minimum tegangan sampai nilai maksimum tegangan sinyal analog asli. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses kuantisasi amplitudo. Lebar kuantisasi atau delta ditentukan dengan rumusan berikut. Delta sama dengan Vmax min Vmin dibagi L, yang mana Vmax adalah tegangan maksimal dari sinyal analog asli dan Vmin adalah tegangan minimum yang dapat dicapai oleh sinyal analog asli dan L adalah level kuantisasi yang diinginkan. Nah, ini adalah contoh kuantisasi. Ini adalah pembagian level kuantisasi menjadi 8 level. Di bawah ini adalah kode dari setiap level kuantisasi. Tegangan sinyal analog bervariasi antara -8 sampai 8 volt. Apabila diinginkan level kuantisasi sebanyak 8 level, maka didapatkan lebar kuantisasi delta sama dengan 2 volt. Normalisasi pump adalah nilai tegangan pump hasil dari pencacahan dibagi dengan delta. Langkah terakhir dalam metode PCM adalah pengkodean data digital. Pengkodean digital terletak pada baris terakhir dalam gambar di atas. R sama dengan Fs dikali log 2L. R adalah kecepatan data dalam satuan bps. Fs adalah frekuensi cacahan dalam satuan Hz. L adalah jumlah bit yang digunakan untuk merepresentasikan L level. Sebagai contoh, untuk L sama dengan 8, maka dibutuhkan jumlah bit sama dengan 3. Nah, ini ada gambar sinyal sinusoid. Gambarkanlah sinyal sampling di atas dengan nilai frekuensi sampling F sama dengan 5. Gambarkanlah pola sinyal setelah proses di atas dengan level kuantisasi sebanyak 8 level dan lebar kuantisasi adalah delta sama dengan 2. Tulisan kode untuk masing-masing sampling setelah proses di atas. Nah, ini adalah proses pencacahan dengan sampling F sama dengan 5. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah proses kuantisasi dengan menggunakan 8 level, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Level pertama diberi nilai bit 000, level kedua 001, level ketiga 010, level keempat 011, level kelima 100, level keenam 101, level ketujuh 110, level ke-8 adalah 111. Ini adalah pengkodeannya. Pada level ini akan mendekati kode bit 100 seperti ini. Lalu pada posisi ini 101, 110, 110, 111, 111, 111, dan seterusnya sesuai dengan level yang terdekat. PCM pembalik kode. PCM pembalik kode atau decoder adalah peralatan yang digunakan untuk mendapatkan kembali sinyal analog yang telah dikodekan menjadi data digital. PCM pembalik kode terdiri atas dua bagian penting. Pertama, kode digital diubah menjadi sinyal dengan amplitude sesuai dengan nilai integer kode digital. Sehingga peralatan ini akan menghasilkan sinyal dengan gelombang kotak yang merupakan representasi dari kode digital. Kedua sinyal dengan gelombang kotak tersebut dihaluskan dengan menjadi sinyal analog dengan menggunakan filter low pass. Nah, ini adalah data digital lalu dibangkitkan dengan pembangkit gelombang kotak menjadi gelombang kotak lalu dihaluskan dengan filter low pass lalu menjadi sinyal analog. Delta modulation.
Teknik konversi dari sinyal analog menjadi data digital akan menjadi lebih sederhana apabila diimplementasikan dengan menggunakan modulasi delta daripada menggunakan PCM. Modulasi delta tidak mendeteksi amplitudo sebagaimana halnya pada PCM, melainkan mendeteksi perubahan amplitudo antara cacahan saat ini dengan cacahan sebelumnya. Nah, ini adalah delta modulation. Perbedaan antara amplitude saat ini dengan amplitude sebelumnya disebut dengan tau. Modulasi delta di atas apabila tau bernilai positif, maka modulasi delta akan membangkitkan bit 1. Apabila tau bernilai negatif, maka modulasi delta akan membangkitkan bit 0. Amplitude saat ini dibandingkan dengan amplitude sebelumnya, apabila bernilai positif, maka akan bernilai 1. Bila dia ke atas terus akan bernilai 1, bila dia turun maka akan bernilai 0 karena bernilai negatif. Dengan demikian, keluaran dari modulasi delta merupakan deretan bit yang menggambarkan perubahan amplitudo dari sinyal analog. Untuk dapat menghasilkan unjuk kerja modulasi delta yang baik, tau dapat dibuat menjadi adaptif. Dengan menggunakan modulasi delta adaptif, nilai tau akan berubah-ubah mengikuti amplitudo dari sinyal analog. Sebagaimana halnya dalam PCM, kesalahan akibat kuantisasi juga terjadi pada modulasi delta. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa kesalahan kuantisasi dari modulasi delta lebih kecil dari PCM. Oke, untuk penjelasan dari komunikasi data analog to digital conversion saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.